Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Sinta Asmara Putri. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam di Universitas UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Pada kali ini, saya akan mempraktikkan bagaimana cara menghilangkan najis muhafafah. Adapun najis muhafafah itu adalah air kencing bayi laki-laki di bawah usia 2 tahun yang masih menyusu pada ibunya. Baik, di sini saya sudah menyiapkan beberapa alat peraga, yakni ada kain lap kering dan kain lap basahan, kemudian ada air. Nah, langsung saja kita praktekkan bagaimana cara mensucikannya. Nah, baik, di sini saya sudah membuat contoh apabila suatu tempat dikenai najis muhafafah. Selanjutnya, mari kita praktekkan bagaimana cara mensucikannya. Oke, yang pertama kita ambil lap basah dulu ya untuk membersihkan ininya. Terus setelah itu kita percikan. Set set set, sudah. Lalu kita lap dengan lap kering agar kering dan bersih seperti semula. Oke, sekarang najis muhafafah sudah menghilang. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya, apabila najis tersebut mengenai pakaian kita, maka cara mensucikannya adalah mudah sekali, yakni dengan memercikan air seperti ini ke pakaian yang terkena najis, kemudian usap saja. Lalu pakaian kita alhamdulillah sudah bersih kembali. Nah, seperti itu ya. Nah, sekarang teman-teman sudah tahu ya bagaimana cara mensucikan najis muhafafah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan ini saya Ade Sinta Asmara Putri akan memaparkan materi berkaitan dengan hadis palsu. Sebagaimana yang diketahui bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang berasal dari Nabi SAW. Sedangkan yang dimaksud dengan hadis palsu ialah menisbatkan atau menyandarkan perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan kepada Nabi SAW, tetapi padahal perkataan itu tidak dikatakan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan, ataupun bukan merupakan ketetapan yang berasal dari Nabi SAW. Jadi, menisbatkan sesuatu kepada Nabi SAW ternyata bukan berasal dari Nabi, dianggap sebagai hadis palsu. Dan tentunya hadis palsu ini sangat banyak ya, dan banyak beredar di masyarakat. Karena saking banyaknya, maka Rasulullah SAW juga memberikan sabdanya bahwa mangkadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah dia mengambil tempat duduknya di neraka. Hadis Bukhari nomor 1229. Jadi saking banyaknya orang-orang yang sengaja membuat hadis palsu, Rasulullah SAW menyuruhnya untuk berhati-hati bagi siapa saja yang menyandarkan sesuatu dengan sengaja kepada Nabi atau pada beliau. Dengan ancamannya adalah dimasukkan ke dalam neraka. Nah, lalu bagaimana kita bisa mengetahui apakah hadis itu palsu? Nah, kita bisa mengetahuinya dari penjelasan para ulama. Misalnya, di sini adalah Imam Ibnu Al-Zawji yang sudah mengarang kitab Al-Maudu'at, yaitu kumpulan hadis-hadis palsu. Nah, bisa tuh kita mencari tahu apakah suatu hadis ini bernilai hadis yang asli atau palsu lewat kitab tersebut. Kemudian selanjutnya adalah mencari tahu rawi yang ada dalam sanadnya. Apakah dia pernah berdusta atas nama Nabi atau tidak. Kemudian apakah hadis ini memiliki asal usul atau tidak. Atau hadisnya ini apakah terang-terangan bertentangan dengan ayat Al-Quran atau hadis sahih yang lainnya.
dan sehingga sangat tidak mungkin berasal dari Nabi SAW. Nah, kemudian Ibnu Qayyim al-Jauziyah juga tersirat menuliskan ada 19 ciri-ciri hadis palsu. Nah, di sini saya menuliskan hanya 6 saja. Yang pertama adalah bertentangan dengan ayat Al-Quran secara jelas. Nah, di sana sudah dituliskan contohnya. Kedua, bertentangan dengan hadis yang sahih. Ketiga, memiliki makna yang terlalu berlebihan. Jadi, salah satu ciri khas hadis palsu ini adalah amalan yang tidak seberapa, tapi pahalanya yang melimpah ruah, sehingga terasa tidak mungkin. Seperti itu. Kemudian yang keempat, bertentangan dengan realita. Kelima, maknanya tidak pantas dan hanya menjadi bahan ejekan. Yang keenam ini adalah seperti atau menyerupai resep dokter. Nah, maksud resep dokter misalnya di sini dicontohkan adalah um, seperti hadis palsu ini, al-harisah atau makanan akan menguatkan punggung. Nah, seperti itu. Kemudian, apakah suatu hadis palsu itu bisa diamalkan kalau maknanya sahih? Nah, kembali lagi ya, bahwa sumber syariat Islam itu ada Al-Quran dan As-Sunnah. Berarti, jikalau ada kata atau makna yang bagus, tetapi bukan berasal dari keduanya, maka bukan bagian dari Islam dan sebaiknya tidak boleh diamalkan, apalagi sebagai ibadah. Akan tetapi, jikalau yang dimaksud bahwa hadis palsu tetapi secara makna sahih, maka dalam arti makna yang terkandung di dalamnya adalah sesuai atau serupa dengan ayat atau hadis yang lain. Jadi misalkan kita menemukan suatu hadis palsu, tapi di dalam atau isi atau matan hadis palsu tersebut ternyata ada dalam ayat suci Al-Quran dan juga ada di dalam hadis yang lebih sahih yang lainnya, maka kita lebih mengacu kepada ayat dan hadis sahih yang tersebut, bukan kepada hadis palsunya. Seperti itu. Jadi dapat kita simpulkan ya bahwa hadis palsu itu adalah palsu walaupun kandungan isinya bagus. Karena maksud palsu di sini adalah palsu kepada penyandaran, yang dimaksud palsu di sini adalah penisbatan atau penyandaran kepada Nabi SAW. Nah, oleh karena itu penting sekali bagi kita untuk mengetahui apakah hadis yang kita terima, yang kita dapatkan, apakah ini hadis palsu atau hadis yang sebenar-benarnya hadis gitu. Karena ditakutkan jika kita akan melaksanakan hadis yang ternyata palsu, maka akan akan bukan rugi, tapi lebih baik kita mengamalkan ibadah yang pasti gitu, karena dikhawatirkan akan menyelewengi ataupun bid'ah seperti itu. Nah, oleh karena itu, dalam mengetahui status sebuah hadis, apakah itu hadis yang tadi hadis yang asli atau palsu, adapun hadis yang sahih, hasan ataupun doif, kita harus belajar ilmu ulumul hadis dan tahu bagaimana mentahrij sebuah hadis. Nah, di sini saya menuliskan ada 6 metode untuk mentahrij sebuah hadis. Pertama adalah dengan mengetahui perawi hadis yang pertama. Nah, jadi bisa dilihat rawi pertamanya atau sanad pertamanya, misalnya dari sahabat atau dari para tabi'in, seperti itu. Yang kedua adalah dengan mengetahui lafaz awal suatu hadis. Yang ketiga adalah dengan mengetahui sebagian lafaz hadis baik di awal, tengah, maupun akhir matan. Metode ini digunakan sebagai lafaz hadis dengan menggunakan lafaz yang termasuk adanya unsur kalimat isim atau fi'il. Sedangkan selanjutnya yang keempat adalah dengan menggunakan tema hadis. Ini metode mengetahui hadis berdasarkan tema hadis yang berkaitan dalam kegiatan tahrij hadis. Yang kelima adalah dengan mengamati secara mendalam keadaan sanad dan matan suatu hadis. Yang
Yang dilakukan dalam metode ini adalah melihat petunjuk dari sanad, matan atau sanad, dan matan secara bersamaan. Nah, poin 1 sampai 5 ini dikenal dengan istilah metode textbook, yakni kegiatan mentahris hadis dengan menggunakan literatur hadis berupa buku cetakan atau kitab-kitab. Nah, adapun di saat ini karena teknologinya sudah canggih dan berkembang pesat, banyak juga software-software yang menyediakan fasilitas yang khusus untuk mentahris sebuah hadis. Salah satunya adalah software seperti Hadissoft ataupun juga Lidwa, Pustaka Lidwa, dan juga Al-Mausu'ah Al-Hadisiyah. Nah, seperti itu ya. Kemudian dalam PPT ini saya juga sudah menemukan salah satu bukan dua contoh hadis maudhu ya. Nah, yang berkaitan dengan bulan Ramadan. Pertama di sini adalah hadis tentang tidur dan diamnya orang yang berpuasa. Lafaznya ini adalah as-shaimu fi ibadatin wa in kana raqidan ala firasyih. Orang yang berpuasa itu tetap dalam kondisi beribadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Hadis riwayat Tamam. Nah, di sini jelaskan ya. Sanad hadis ini doif karena dalam sanadnya terdapat Yahya bin Abdullah bin Juzaj dan Muhammad bin Harun bin Muhammad bin Bakar bin Hilal. Kedua orang ini tidak ditemukan keterangan tentang jati diri mereka dalam kitab Jarh wa Ta'dil, yaitu kitab-kitab yang berisi keterangan tentang celah atau cacat ataupun pujian terhadap para rawi. Ditambah lagi, dalam sanad hadis ini terdapat perawi yang bernama Hashim bin Abu Hurairah al-Himsi. Dia seorang perawi yang majhul, tidak diketahui keadaan dirinya. Sebagaimana dijelaskan oleh Az-Zahabi rahimahullah dalam kitab beliau. Dalam kitab rahimahullah, Mizanul I'tidal ya kitabnya, Imam Uqail rahimahullah mengatakan orang ini hadisnya mungkar. Terus ada juga hadis lain yang serupa atau semakna dengan hadis di atas, yakni lafaznya adalah shaimu fi ibadatin wa in kana naiman ala firasyi. Orang yang berpuasa itu tetap dalam ibadah meskipun dia tidur di atas kasurnya. Nah, sanad hadis ini maudhu atau palsu karena ada seorang perawi yang bernama Muhammad bin Ahmad bin Sahal. Orang ini termasuk pemalsu hadis sebagaimana diterangkan oleh Imam Az-Zahabi dalam kitab Ad-Du'afa. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi dari hadis ini kita mengetahui gitu ya, ternyata hadis tentang tidur dan diamnya orang yang berpuasa itu merupakan hadis palsu, atau hadis ini tidak dikatakan oleh Nabi SAW. Dan bisa kita ketahui dengan cara melihat contoh yang kedua adalah hadis tentang berandai-andai Ramadan bisa sepanjang tahun. Nah, ini lafaz hadisnya. Artinya, sekiranya manusia mengetahui apa yang ada pada bulan Ramadan, niscaya semua umatku berharap agar Ramadan itu sepanjang tahun. Nah, diketahui bahwa hadis ini maudhu. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibu Guzaimah rahimahullah nomor sekian lewat jalur periwayatan Jarir bin Ayyub al-Bajali dari Asy-Sya'bi dan Nafi bin Murdah dari Abu Mas'ud al-Ghifari yang mengatakan, suatu hari aku mendengar Rasulullah SAW pernah bersabda, lalu beliau menyebutkan hadis di atas. Imam Ibnu Zawji rahimahullah membawakan hadis di atas dalam kitab beliau rahimahullah al-Mawdu'at, yakni tadi ya kitab-kitab yang membahas tentang hadis-hadis palsu. Nah, lewat jalur periwayatan Jarir bin Ayyub al-Bajali dan Sya'bi dari Nafin bin Burdah dan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kemudian beliau mengatakan hadis ini maudhu atau palsu, dipalsukan atas nama Rasulullah SAW. Orang yang tertuduh telah memalsukan hadis ini adalah Jarir bin Ayyub. Nah, kemudian Yahya rahimahullah juga mengatakan orang-orang ini tidak ada apa-apanya. Kemudian Fadl bin Dukain rahimahullah mengatakan dia termasuk orang yang biasa memasukkan hadis.
Kemudian An-Nasa'i dan Daruqutni rahimahullah mengatakan matruk, yakni orang yang hadisnya tidak dianggap, seperti itu ya. Imam Syaukani rahimahullah dalam kitab Al-Fawaidul Majmu'ah fil Haditsil Maudu'ah nomor 294 mengomentari hadis di atas. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Ya'la rahimahullah lewat jalur Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu secara marfu. Hadis ini maudhu atau palsu. Kerusakannya ada pada Jarir bin Ayyub. Berarti sepakat ya dengan pendapat yang lainnya. Dan susunan lafaznya merupakan susunan yang bisa dinilai oleh akal bahwa itu adalah hadis palsu. Nah, itu adalah dua contoh mengenai hadis palsu yang beredar di masyarakat ya. Dan tentunya masih banyak lagi contoh dari hadis-hadis palsu ini. Nah, misalnya di sini contoh hadis palsu lainnya. Nah, seperti ini. Dua golongan dari umatku apabila mereka baik, maka baik pula seluruh manusia, yaitu para penguasa dan para ulama. Hadis ini maudhu. Lihat Takhrijul Ihya dan silsilah al-hadis al-dhaifah. Seperti itu. Kemudian ini nih. Ini yang sering kita dengar adalah hadis mengenai tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, sampai ke negeri Cina. Nah, hadis ini ternyata nilainya termasuk hadis yang dhaif atau maudhu ya. Bisa dilihat dari Tartibul Maudu'at dan Al-Fawaid Al-Majmu'ah. Kemudian masih banyak lagi ya hadis-hadis yang diindikasi sebagai hadis palsu. Nah, demikian penjelasan dari saya mengenai hadis palsu ini. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mencontohkan ya bagaimana cara mencari tahu hadis. Di sini saya menggunakan aplikasi atau software hadis Al-Mawsu'ah Al-Hadisiyah. Nah, ini merupakan tampilan awal dari aplikasinya. Di situ saya akan menuliskan lafaz hadisnya atau kata kunci saja. Misalnya hadis tentang ilmu gitu ya, ilmu walau bisnya. Saya akan tuliskan bisnya saja. Nah, seperti ini. Kemudian kita search beberapa saat dan tampilan. Nah, ini merupakan hadis-hadis yang di dalamnya termuat kata bisin dan tentunya ini dari berbagai rangkuman dari berbagai kitab hadis gitu ya. Pada tahap ini kita sudah selesai mengetahui dari mana asal hadis ini ditemukan gitu ya. Adapun lebih rincinya kita bisa meneliti satu persatu gitu ya, bagaimana rawinya, dari mana sumbernya, kemudian bagaimana komentar para ulama lainnya gitu. Kemudian di pojok ini juga ada gitu ya rangkuman dari hasil pencarian kita tadi sama nilai rawinya. Dari situ saja ada Anas bin Malik, ada Abu ada Anas dan sebagainya. Kemudian juga ada hadisnya, ada juga derajatnya yang menyebutkan apakah hadis ini dhaif, munkar kategorinya ataupun tidak ada asal usulnya seperti itu. Ini merupakan salah satu aplikasi yang bisa dijadikan rujukan untuk mengetahui informasi mengenai sebuah hadis ya. Demikian yang dapat saya sampaikan, semoga dapat membantu rekan-rekan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum